hati-hati ketidakpastian itu, mengenai ketidakpastian ini. Dan tiap hari kita selalu diingatkan, dan kalau kita baca, baik di media sosial, di media cetak, semuanya, media online, semuanya mengenai resesi global. Tahun ini sulit, dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan, akan gelap. Dan kita nggak tahu badai besarnya seperti apa, sekuat apa, nggak bisa dikalkulasi. Luka di dalam perekonomian yang sangat berbeda sekali dengan scar akibat Global Financial Crisis 2008-2009. Atau kalau untuk Indonesia kita tambah lagi pengalaman 97-98. Yaitu financial crisis di Asia Tenggara, termasuk di negara kita. 3 ketidakpastian ini saja sudah bisa memberikan kepada Anda semua sebuah perspektif bahwa risiko saat ini is not about financial only. Walaupun ketiga sumber tadi, yaitu pandemi, climate change, dan geopolitical, semuanya akan bermuara kepada keuangan. Dari berbagai laporan yang kami lihat, kondisi geopolitik ini masih sangat berpengaruh dalam beberapa waktu ke depan, dan tidak dapat kita hindari bahwa itu akan menekan dunia secara global. Harga pangan strategis masih perlu menjadi perhatian, terutama pasca penyesuaian harga BBM. Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kompak membagikan ancaman kondisi ekonomi global yang gelap gulita. Ketiganya mengungkapkan situasi dunia yang terancam resesi bahkan krisis mengerikan dan mengancam pemulihan ekonomi Indonesia. 3 serangkai ini meminta masyarakat dan semua pihak menyiapkan diri agar tekanan yang dihadapi bisa diantisipasi lebih dini. Sebelumnya, sejumlah lembaga internasional mulai dari Bank Dunia, IMF, hingga Asian Development Bank juga telah memperingatkan risiko terjadinya krisis keuangan serta resesi global pada 2023. Meski pandemi COVID-19 sudah mereda, meletusnya perang Rusia versus Ukraina telah menyebabkan perlambatan ekonomi di sejumlah negara dengan ekonomi terbesar seperti Amerika Serikat, China, dan kawasan Eropa. Kondisi tersebut kemudian memaksa bank sentral di dunia serentak menaikkan suku bunga sebagai respon terhadap tingginya inflasi yang memicu terjadinya resesi. Terbaru, Bank Sentral Amerika Serikat The Fed resmi menaikkan suku bunga acuan sebanyak 75 basis point menjadi 3,25%. The Fed sudah menaikkan bunga acuan 300 basis point sejak awal 2022 untuk merespon inflasi yang mencapai 8,3%. Sejalan dengan The Fed, Bank Indonesia juga turut menaikkan suku bunga acuan selama 2022, yaitu sebanyak 75 basis point menjadi 4,25%. Kenaikan suku bunga acuan BI ini biasanya akan direspon perbankan dengan menaikkan bunga simpanan dan kredit. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio beralasan, kenaikan suku bunga acuan dilakukan guna mengendalikan tingkat inflasi, di mana inflasi pada September mencapai 1,17%, tertinggi sejak 2014 terakhir. Bank Dunia sudah menyampaikan kalau bank sentral di seluruh dunia melakukan peningkatan suku bunga secara cukup ekstrim dan bersama-sama, maka dunia pasti mengalami resesi di tahun 2023. Inilah yang sekarang sedang terjadi, yaitu kenaikan suku bunga oleh bank sentral, terutama di negara-negara maju secara cukup cepat dan ekstrim, dan itu pasti akan memukul pada pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut.
Oleh karena itu, kita juga harus antisipasi terhadap kemungkinan kinerja perekonomian dunia yang akan mengalami pelemahan akibat inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga ini. The Fed diprediksi masih akan terus menaikkan suku bunga acuannya hingga mencapai 4,75% di akhir 2022. Suka tidak suka, kenaikan suku bunga The Fed pasti akan berdampak ke ekonomi Indonesia. Kenaikan suku bunga yang terus terjadi memancing ketidakstabilan pasar keuangan global. Ini juga turut memicu aliran modal keluar di sejumlah negara berkembang. Di samping itu, nilai tukar mata uang di berbagai negara juga mengalami tekanan yang cukup berat, tak terkecuali Indonesia. Kondisi atau ketidakpastian global di mana berbagai lembaga keuangan internasional sudah mengkonfirmasi bahwasanya tahun 2023 kondisinya gelap, ya disebut gelap. Artinya ketidakpastiannya begitu tinggi, bahkan disebut terancam kondisi stagflasi di mana perekonomian terkontraksi, mengalami perlambatan, sementara di sisi lain mengalami inflasi yang tinggi. Jika kita melihat laporan perkembangan ekonomi global yang mengkhawatirkan, semakin sadar bahwa jurang krisis dan resesi ada di depan mata. Resesi memang menjadi hantu yang menyeramkan bagi semua negara, termasuk Indonesia. Lantas, apa dampaknya kepada warga Indonesia jika resesi benar-benar terjadi? Melihat laporan perkembangan ekonomi global yang mengkhawatirkan, semakin sadar bahwa jurang krisis dan resesi ada di depan mata. Resesi ekonomi menjadi hantu menyeramkan bagi seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Lantas, apa dampaknya kepada warga Indonesia jika resesi benar-benar terjadi? Ekspor Indonesia akan terguncang karena pasar dunia yang lesu. Ekspor sendiri berkontribusi sebesar 23% terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2022. Kemerosotan ekspor akibat resesi dunia tentunya akan memangkas PDB Indonesia. Maka saat ekspor kemudian menjadi lesu, dampaknya akan terasa bagi eksportir. Permintaan yang sepi akan mempengaruhi pendapatan perusahaan. Di sisi lain, beban operasional tetap harus berjalan seperti listrik, sewa gedung, dan karyawan. Biasanya untuk mengurangi beban, kapasitas produksi pun dikurangi mengikuti permintaan yang turun. Selain itu, karyawan pun menjadi korban dengan adanya pemotongan gaji. Bahkan lebih parah, adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Akhirnya daya beli pun semakin rendah karena pendapatan yang terpotong atau bahkan terputus. Tingkat pengangguran pun menjadi bertambah. Sudah pasti saat pendapatan berkurang, pengeluaran hanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan pokok saja. Masalah semakin rumit ketika ada utang yang belum dibayar dan sudah segera jatuh tempo. Gali lubang, tutup lubang. Atau meminjam untuk menutup pinjaman akan jadi pilihan yang umum untuk segera membayar utang yang akan jatuh tempo. Apalagi saat terjadi resesi, menjual aset di harga terbaik akan sulit, sebab daya beli masyarakat sedang lesu. Kemudian jika melihat kondisi saat ini, resesi dipicu oleh kenaikan suku bunga bank sentral yang agresif, sehingga bisa mengerek suku bunga kredit yang membuat utang menjadi lebih mahal. Di sisi lain, bunga deposito pun akan bisa naik, yang membuat investasi di bank lebih menguntungkan dibandingkan investasi di aset resiko yang akan terpukul. Jika daya beli masyarakat terpukul karena pendapatan yang berkurang, hal ini beresiko meningkatkan angka kemiskinan. Untuk Indonesia sendiri saat ini jutaan masyarakat kelas menengah ke bawah Indonesia masuk ke dalam jurang kemiskinan. Hal ini merujuk pada laporan World Bank East Asia and the Pacific Economic Update pada Oktober 2022. Penambahan masyarakat miskin di Indonesia karena adanya perubahan basis perhitungan yang dilakukan World Bank, yakni menjadi berdasarkan Purchasing Power Parties pada 2017.
Pada P3 2017, Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan ekstrim yaitu $2,15 Amerika Serikat per orang per hari. Dari sebelumnya di P3 2011 hanya $1,90 Amerika Serikat per hari. Sementara untuk kelas penghasilan menengah ke bawah dinaikkan oleh Bank Dunia menjadi $3,65 Amerika Serikat per orang per hari, dari yang sebelumnya $3,20 Amerika Serikat per hari. Sedangkan garis kelas berpenghasilan menengah ke atas direvisi dari $5,50 Amerika Serikat menjadi $6,85 Amerika Serikat. Ada sebanyak 13 juta orang kelas menengah bawah di Indonesia yang turun level menjadi miskin. Sedangkan untuk kelas menengah atas yang turun kelas mencapai 27 juta orang.